Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua adik-adik mahasiswa semester 5 Prodi Ekonomi Islam Rombel ABCD Universitas Negeri Islam Wali Songo Semarang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat, amin. Oh ya, di masa pandemi seperti ini, adik-adik mahasiswa jangan patah semangat ya untuk belajar online di rumah, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu dosen, dan jangan bosan loh ya, karena salah satu cara belajar online di rumah itu buat memutus penularan COVID-19. Semoga pandemi seperti ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul bersama teman-teman dan Bapak Ibu dosen di kampus. Diperkenalkan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Anita Hilwalaina, umur 30 tahun, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Saya masuk kuliah tahun 2008 dan lulus tahun 2012. Tempat tinggal saya sekarang di Semarang, Gunung Pati. Oh iya, semua adik-adik mahasiswa jika ke Gunung Pati bisa mampir ke rumah saya buat tengok-tengok gubuk kecil kita. Saya bekerja di salah satu koperasi lembaga yang ada di Semarang. Saya mau masuk kerja itu tahun 2012 sampai 2020 sekarang ini. Saya akan menjelaskan tentang profil koperasi, antara lain susunan pengurus, jumlah anggota, dan karyawannya. Selamat datang di KPRI Handayani Semarang. KPRI Handayani Semarang adalah koperasi serba usaha yang mengkhususkan pada bidang keuangan. Dengan pola kerja dan manajemen profesional, KPRI Handayani telah memberikan solusi keuangan bagi ratusan anggotanya dengan cepat dan mudah. Adapun usaha yang berada di bawah koordinasi KPRI Handayani Semarang adalah Unit Simpan Pinjam. Memiliki visi menjadi organisasi bisnis simpan pinjam yang sehat, mandiri, dan berdaya saing global, KPRI Handayani Semarang menggalang kerjasama dan kemitraan usaha dengan lembaga perbankan dengan mengutamakan prinsip sinergi, kesetaraan, dan keuntungan bersama, serta memberikan fasilitas simpan bagi anggotanya. KPRI Handayani Semarang juga mengembangkan usahanya dengan membuka usaha swalayan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat umum. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pemakai jasa servis kendaraan roda 2, KPRI Handayani Semarang membuka bengkel AHAS dengan menjalin mitra bisnis dengan PT Astra International Tbk. Sebagai wujud perhatian AHAS Handayani Motor atas kepercayaan masyarakat, segala peningkatan layanan dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan sarana fisik pendukung lainnya. Pada awal tahun 2013, KPRI Handayani Semarang membuka unit usaha baru berupa arisan motor. Kegiatan unit usaha ini hadir memberikan solusi bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cepat dan mudah. Kegiatan ini juga mendapat perhatian yang baik dari masyarakat, terbukti dengan jumlah anggota yang telah mencapai ribuan. Rapat anggota tahunan KPRI Handayani Semarang tahun 2016 merupakan RAT yang ke-50 sejak tanggal 31 Juli 1966. KPRI Handayani Semarang adalah koperasi yang sangat terbuka untuk kemajuan dan kesejahteraan umum. Selamat datang di KPRI Handayani Semarang. Sekarang di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang
tujuan koperasi. Yuk kita simak apa sih tujuan koperasi itu. Di dalam tujuan koperasi ini terdapat pengertian koperasi. Koperasi yaitu sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang memiliki prinsip koperasi yang berdasarkan pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan. Nah, di sini terdapat tujuan utama koperasi. Tujuan utama koperasi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Di sini terdapat tujuan koperasi secara garis besar, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mewujudkan masyarakat maju dan makmur. Yang kedua, mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat. Dan yang terakhir itu membangun tatanan perekonomian nasional. Tuntutan ekonomi kian tinggi, masyarakat dipaksa pandai mengatur pundi-pundi. Hadir sebagai salah satu solusi, Koperasi Handayani memberi bukti. Tahun 1966 berdiri, 52 tahun usianya KPRI Handayani memiliki 1.700 anggota hingga menggandeng ragam unit usaha. Mulai dari unit simpan pinjam, pertokoan, bengkel, umrah, hingga biro tur dan tiket. Tak berjalan sendiri, Koperasi Handayani bahkan mampu mempekerjakan 40 karyawan di seluruh unit usaha yang dimiliki. Alhamdulillah bisa nambah penghasilan, serta kalau di koperasi kan identik dengan kekeluargaan. Di sini kekeluargaan nggak antar staf pegawainya saja, dan kekeluargaannya itu di anggota-anggota yang lain juga kekeluargaan. Meskipun sistem yang digunakan adalah sistem otonom, di mana setiap unit dituntut mandiri, namun fungsi monitor tetap dilakukan oleh pengurus untuk mengawal perkembangan setiap unit usaha. Tak hanya menggarap kebutuhan internal, Koperasi Handayani juga berkompetisi dalam daya saing global, tentunya dengan tetap memperhatikan pasar eksternal. Ada sebenarnya sisi market yang kita garap, yaitu internal market dan 2 eksternal market. Internal market kita itu ya anggota. Ini sebenarnya adalah kekuatan dari bisnis koperasi itu sendiri. Karena ini berbeda dengan usaha yang lain barangkali. Nah, ini salah satu kekuatan. Di eksternal market tentunya kita harus bersaing dengan kompetitor lain gitu. Nah, tentunya kalau terkait dengan unit-unit yang ada, tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Jangan tanya hasil, omset KPRI Handayani tak main-main, mencapai 40 miliar rupiah setahun. Kesejahteraan untuk semua. Dari hasil arisan beberapa anggotanya pun telah berangkat umrah. Ngabianto salah satunya. Berkunjung ke sini, kemudian ada tawaran, nih Pak, ada tawaran untuk mengikuti arisan. Kemudian saya juga memang sudah punya niat untuk umroh dan belum kesampaian, ya mungkin ke jalannya itu harus ikut arisan. Ya, artinya kemudian saya ikut didaftar, kemudian alhamdulillah pada bulan Januari 2017 itu saya dapat giliran untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Oh ya, saya sangat senang sekali, ya sangat mudah sekali. Ya. Dari anggota untuk anggota dan oleh anggota, Koperasi Handayani masih punya mimpi. Mereka ingin menjadi koperasi unggul dan berdaya saing global. Lintang Pudiastuti, Muhammad Solihin, melaporkan untuk NET. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasinya. Itu terdiri dari pembina,
Selanjutnya diteruskan ke penasehat, terus ada pengawas. Pengawas itu sendiri terdiri dari ketua dan 2 anggota. Terus selanjutnya pengurus. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 anggota pengurus di bidang organisasi, anggota pengurus di bidang usaha. Dan di bawahnya itu manajer. Manajer ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu kan manajer umum. Terus manajer umum membawahi ada 4 manajer unit usaha. Manajer yang pertama manajer USP, manajer pertokoan atau Handayani Mart, yang ketiga manajer jasa, yang keempat manajer AHES Handayani atau perbengkelan. Total jumlah karyawan itu adalah 42 orang dan jumlah keanggotaannya itu 1.724 anggota. Di koperasi tersebut ada 4 unit usaha, dan yang salah satu usaha yang utama itu adalah simpan pinjam, yang kedua unit usaha jasa, yang ketiga unit usaha bengkel, dan yang keempat unit jasa pertokoan, dan saya masuk di unit usaha jasa. Untuk kisaran jumlah simpanan pokok itu sebesar 100.000 dan simpanan wajibnya itu sebesar Rp125.000. Tahun 2019 jumlah modalnya sudah sampai 8 triliun sekian. Untuk di masa pandemi seperti ini, meningkatkan kinerja di kantor kami melakukan promosi melalui WA Blaster, SMS broadcasting, dan untuk jasa perbengkelan itu bisa dijemput motornya dan nanti bisa diantar ke rumah lagi. Bagaimana adik-adik mahasiswa sudah paham tentang koperasi dan tujuan koperasinya? Kalau belum, bisa ditanyakan dengan Pak Ahmad selaku pengaku mata kuliah. Buat adik-adik mahasiswa, kalau ingin mendalami tentang perkoperasian, bisa aktif di kegiatan koperasi mahasiswa atau Kopma. Itu kan di situ kan ada kegiatan di kampus. Nah, dulu saya itu juga pernah ikut di Kopma. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Apabila ada yang kurang paham atau mau tanya-tanya, bisa ditulis di kolom komentarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.